Zaman Orde Baru orang miskin kalau sakit nggak ada yang ke rumah sakit, nggak yang ke dokter mungkin nggak ada. Akhirnya dukun tetap laku ya karena ke dokter nggak mampu kan gitu. Setelah reformasi, apakah ada perbaikan itu atau justru makin parah? Menurut saya ada. Kita kan percaya demokrasi itu pada dasarnya kan ketika makin banyak orang mendapat akses untuk hidup layak, berarti ada proses demokrasi. Ketika lebih banyak orang bisa bersuara mendapatkan haknya atau memperjuangkan haknya, itu juga demokrasi. Saya merasa sejak reformasi itu selain political right ya yang didapat gitu ya, hak politik, bikin organisasi, bikin partai politik, bisa podcastan kayak gini. Kalau dulu mungkin harus bikin podcastan kayak gini itu harus izin ke polsek terdekat gitu ya. Harus ngirim surat, kalau enggak bisa diinterogasi. Ini kan bagian dari hak politik yang kita dapat sejak reformasi, sehingga polisi itu nggak ada lagi hasrat mencampuri orang kumpul-kumpul bikin forum, ya dibiarin aja. Ini kan salah satu produk polisi yang dididik zaman reformasi juga berbeda. Gitu, karena kalau polisi zaman Orde Baru tuh ya dia nggak bisa aja lihat orang itu berbeda pendapat, mengkritik pemerintah, apalagi nggak bisa. Besok langsung hilang gitu ya? Iya, nggak selalu. Buru-buru podcastan yang ditonton banyak orang, gitu. Geremeng-geremeng di warung kopi aja bisa nggak boleh gitu, istilahnya gitu. Ada ini jual bakso ting. Ya intinya secara politik. Saya kira juga ini. Saya tidak tahu persis konteks struktur ekonomi. Saya kira Indonesia termasuk negara yang rasio gininya tinggi, artinya ketimpangannya besar. Indonesia ini, ya gitu. Negara yang belum kategori negara maju, tapi ada mungkin berapa persen minoritas penduduk yang menguasai mayoritas resource ekonomi. Tapi saya nggak punya datanya dan saya kira belum ada gitu yang merilis terbuka datanya seperti apa. Tetapi kalau kita bicara tentang eco-social right, ekonomi, social and cultural right gitu, kemajuannya banyak. Misal contohnya BLT. Oh iya. Zaman Orde Baru tuh orang miskin ya berjuang sendirian. Ya apes-apes aja, ya kan? Dia ngarepin tetangga yang baik, gitu kan? Sejak reformasi, paling tidak di pertengahan era reformasi lah, zaman Bayi, mulai ada bantuan langsung tunai atau pokoknya kebijakan karitatif untuk warga yang benar-benar di bawah garis kemiskinan. Walaupun garis kemiskinan kita itu menurut saya terlalu kecil, kayaknya 500.000. Jadi kalau 700.000 nggak dianggap miskin. Negara hadir di hidupnya orang-orang miskin lewat bantuan. Entah beras, BLT apa. Kemudian ada BPJS. Oh iya. Zaman Orde Baru orang miskin kalau sakit nggak ada yang ke rumah sakit, yang ke dokter mungkin nggak ada. Akhirnya dukun tetap laku ya karena ke dokter nggak mampu kan gitu. Ya gitu. Alternatif lalu karena mampunya itu bukan semata-mata karena keyakinan tradisional. Karena nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain.